Oke, sebelum saya serahkan ini ke moderator, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, karena ini kita acaranya termasuk ramai, tolong untuk menjaga protokol kesehatan COVID-nya, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi untuk itu, untuk memutus mata rantai COVID, kita juga harus berperan serta untuk selalu menjalankan 3M. Oke, untuk selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Moderator kita adalah Bang Tommy. Bang Tommy adalah salah satu penggiat dari acara ngopi ini. Sekarang Bang Tommy sedang bergabung bersama Teras Riau, memiliki kegiatan tentang pemberdayaan masyarakat. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini seperti chapter pertama, hari ini sebenarnya kita adalah ngobrol bebas, tetapi tetap menjaga kualitas. Itu yang harus kita Kemudian terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan dari Elang, kemudian dari kawan dari Pitra, kemudian dari Lampau Batas. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan gaweannya Lampau Batas loh, tanggung jawab. Kemudian saya akan memperkenalkan dulu seperti yang disampaikan rekan saya tadi, Sarah, bahwa acara malam ini adalah mengulik Ranperda Siak Kabupaten Hijau. Tapi sebelum sampai ke situ ada sebuah naskah akademis yang akan harus diselesaikan. Nah, bagaimana prosesnya nanti? Nah, itu maka kita hadirkan, boleh dikatakan ahlinya lah ya. Ahlinya, boleh Mas ya. Saya perkenalkan untuk narasumber pertama adalah Bung Jarwo. Kalau saya perkenalkan lagi rasanya terlalu ini, karena beberapa bulan yang lalu sangat populer di Siak, tapi hari ini beliau hadir bersama kita, tetap komit. Saya tahu bahwa ketika ketemu diskusi beberapa saat di beberapa waktu yang lalu, dia komit melihat lingkungan di Siak, makanya saya berani mengundang beliau untuk hadir pada malam hari ini. Narasumber kita yang kedua adalah Janes Sinaga. Beliau adalah Direktur Elang, ya, kemudian juga Elang tergabung di dalam perkumpulan Sedago Siak, yang merupakan pencetus, bolehlah dikatakan pencetus ya Bang Santo, izin menyampaikannya, lahirnya Siak Kabupaten Hijau. Kita akan mendengarkan dulu nanti dari Bang Santo pertama. Bang Santo pertama ingin menyampaikan sebenarnya pertemuan malam ini ingin mendapatkan apa. Kemudian yang kedua nanti akan kita minta Bang Jarwo menyampaikan sebenarnya di dalam penyusunan perda ini apa prosesnya. Barangkali ini ilmu buat kita bersama. Tahap-tahapan yang mesti kita lalui, tapi nggak boleh lama-lama ya Mas. Iya. Karena ini gaweannya gawean umum, kawan-kawan mau bicara. Iya. Bang Janes begitu juga. Bang Janes akan berbicara sebenarnya perda yang akan dilahirkan ini udah sampai di mana prosesnya. Karena malam ini adalah mengulik naskah akademisnya. Nah, itu yang mau kita dengarkan. Nah, untuk pertama mungkin Bang Santo dulu sebagai dinamisator Sedago Siak bisa menyampaikan keinginannya apa yang harus kita dapatkan pada malam hari ini. Kepada Bang Santo, kami silakan. Sederhananya untuk memahami Siak Kabupaten itu ada 2 poin. Pertama, bicara tentang kehidupan masyarakat. Yang kedua, bicara tentang hidup. Jadi konsep Siak Kabupaten Hijau itu bukan hanya bicara tentang hidup, tetapi juga bicara tentang ekonomi kerakyatan atau ekonomi masyarakat. Itu dua poin sederhana memahami Siak Hijau. Nah, kemudian ada peraturan bupati terkait dengan Siak Kabupaten Hijau. Di dalam itu ada definisi, kemudian ada maksud dan tujuan, berikut indikator-indikatornya. Indikator dibuat berdasarkan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Siak. 1, misalnya masalah gambut. 2, masalah das Siak atau Sungai Siak.
Ketiga, masalah tumpang tindih lahan, kira-kira gitu. Kemudian kebakaran hutan dan lahan. Itu yang kemudian diharapkan dijawab di Siak Kabupaten Hijau. Proses berjalan sampai kemudian ada roadmap peta jalan Siak Kabupaten Hijau. Nah, ketika pilkada, proses pilkada ya, Bang Jarwo juga terlibat. Kemudian teman-teman membangun bersama para calon komitmen dua hal, untuk isu lingkungan hidup dan yang kedua untuk reformasi birokrasi. Untuk isu lingkungan hidup, salah satu poinnya adalah mendorong peraturan bupati tentang Siak Hijau menjadi peraturan daerah Siak Hijau. Di proses di legislatif, kemudian di agenda Prolegda, ulang ya, Prolegda 2021 masuk salah satu poinnya terkait dengan Perda Siak Hijau. Kira-kira itu pengantar prosesnya. Lalu kemudian apa yang kita inginkan dari pertanyaan Bang Tommy? Apa yang kemudian diinginkan dari pertemuan ini? Jadi pertemuan ini lebih pada menggali isu-isu Riau itu apa, isu-isu Siak itu apa. Lalu kemudian itu yang harapannya akan masuk di draft peraturan daerah terkait dengan Siak Kabupaten Hijau. Tentu tahapan yang dilakukan sudah betul, bahwa hari ini kita bicara naskah akademik. Naskah akademik ini tentu berkenaan dengan apa dan sebabnya kita mendorong menjadi perda ini. Awalnya perbuk, tentu didorong menjadi perda. Sebab akibatnya tentu akan ada ke depan berkenaan dengan dorongan menjadi perda ini sendiri. Maka memang tahapan yang dilakukan ini betul. Kemudian baru nanti setelah naskah akademik, apakah ini didorong menjadi perda inisiatif pemerintah daerah atau perda inisiatif dari DPRD. Kalau memang nanti dari pemerintah daerah, maka ini akan diusulkan ke pemerintah daerah, ke DPRD melalui Banlek, Badan Legislasi Daerah DPRD. Nah, ini akan diusulkan. Nah, tapi kalau nanti juga DPRD, inisiasi dari DPRD, maka juga melalui Banlek juga. Tentu menjadi kota hijau ini kita sangat harapkan sehingga nanti memang betul-betul udara kita sangat segar. Makanya seperti contoh kemarin saya ketika saya di DPRD, di Ketua Komisi 2 yang membidangi perkebunan, kehutanan, lain-lain, kenapa kemarin itu PTDSI harus ditata? Sehingga memang baik dari green belt-nya, baik dari aluran sungainya, baik dari aluran airnya, sehingga nanti ini betul-betul bisa melahirkan Siak Hijau itu sendiri. Nah, sehingga selain sawit, nanti juga mereka bertanggung jawab untuk bagaimana bisa menghidupkan ekosistem itu sendiri gitu. Karena memang hari ini kita ketahui juga seperti monyet sudah keluar dari hutan ke rumah-rumah masyarakat karena memang nggak ada makanan lagi di dalam itu sendiri. Nah, ini peran serta bagaimana ke depan ini bisa didorong supaya ini tetap hidup di dalam, sehingga didorong kepada perusahaan baik ikan masyarakat untuk tetap menanam pohon-pohon yang bisa menghidupi hewan itu sendiri. Ini kan sebetulnya proses menjelang bagaimana dia nanti didorong jadi perda. Harapan kita adalah kita tidak mau sebetulnya nanti perda ini itu menjadi sebuah regulasi yang tidak menyuarakan suara masyarakat gitu. Kita tidak mau aturan ini itu menjadi timpang dan tidak bisa dilakukan atau mendorong menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup dan bicara kesejahteraan masyarakat. Kalau saya lihat prosesnya sebetulnya belum pada tahap ini perbub diketahui oleh desa. Ini perbub belum diketahui secara umum oleh masyarakat. Nah, ini memang jadi poin yang memang harus jadi konsentrasi kita atau poin utama kita gitu dari sebagai anak muda, pemerhati lingkungan atau bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi ini belum menjadi regulasi yang memang familiar di masyarakat.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang menurutku sebuah tema yang menarik memang untuk didiskusikan hari ini, malam ini. Karena di tingkat pemerintah pun dari proses yang kita ikuti, dari mulai Perbup dibuat, di masing-masing OPD bagaimana menerjemahkannya dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk rencana kerja tahunan mereka ya, itu juga sebetulnya belum masing-masing OPD belum juga cukup sebetulnya dalam bentuk dukungan mereka terhadap kabupaten hijau gitu ya, dan itu juga belum terlihat sebetulnya istilah maknanya dari apa tadi Perbup menjadi perda itu. Nah, itu yang sebetulnya esensinya di situ dia, bahwa regulasi ini betul-betul memang regulasi yang bisa dilaksanakan, diketahui masyarakat, dan memang bisa mewakili suara-suara soal lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya tadi saya mencatat ada untuk Bang Jarwo ada 2 poin. Yang pertama, target untuk melahirkan sebuah perda itu harus jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab dan akibatnya juga harus jelas. Ini catatan saya. Kemudian dari Bang Janes bahwa sebenarnya Siak sudah punya peraturan bupati tentang Siak Kabupaten Hijau, dan sayangnya tidak tersosialisasikan dengan baik sampai ke tingkat desa, bahkan sampai tingkat OPD pun belum diterjemahkan dengan baik. Dan dia udah mau didorong perda. Nah, posisinya sekarang sudah akan didorong level yang lebih tinggi, yaitu perda. Nah, ini kondisi yang barangkali secara kita coba mempertahankan sebuah regulasi. Jadi kalau kita bicara hanya Siak Kabupaten Hijau tanpa ada sebuah regulasi, ini kayaknya juga barangkali omong kosong juga. Nah, pada malam hari ini kita akan coba gali dari kawan-kawan yang hadir di sini. Misalnya persoalan isu tora, terus isu illegal logging kayu. Setelah itu persoalan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Siak. Ini sejauh mana kita mendorong persoalan AMDAL mereka, terus asap mereka ini gimana? Apakah betul-betul ini sudah dalam bentuk kajian kepada masyarakat, baik itu aspek HAM. HAM kan nggak cuma bicara tentang institusi, tapi masyarakat layak menghirup udara segar bagian dari HAM. Jadi ketika kita bicara kehijauan atau sustainability atau pelestarian atau keberlanjutan, maka minimal ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, secara sosial itu harus berkelanjutan. Artinya tadi abang yang sampaikan sebelum saya mengenai manusia, ya. Jadi secara sosial orang-orang itu harus dijamin hak-haknya. Apakah haknya dia untuk hidup, untuk bekerja, dan yang lain. Secara sosial itu harus terus berkelanjutan. Yang kedua adalah secara ekonomi. Jadi kita tadi Bang Jarwo sudah menyampaikan di sini dulu hutan. Ketika kita bicara Siak hijau, apakah berarti di sini akan dihutankan lagi? Tentu tidak. Tentu tidak akan dijadikan hutan lagi Siak ini. Tetapi hutan-hutan yang masih ada tersisa ini, yang sebagian adalah hutan yang sudah rusak gitu ya, bagaimana kita bisa olah kembali. Jadi secara ekonomis nantinya hutan-hutan ini bisa menghasilkan bagi masyarakat yang tadi saya sebutkan di sisi sosialnya, itu sosial ekonomi ya. Secara ekonomi hutan itu bisa diolah kembali, dikelola oleh kelompok masyarakat, mungkin difasilitasi oleh pemerintah dan juga LSM atau LGO yang ada, sehingga bisa menghasilkan secara ekonomi. Dan yang ketiga, keberlanjutan masalah lingkungan. Jadi ketika kita bicara lingkungan, maka itu akan menjadi kompleks. Di dalamnya itu ada lingkungan, ada tumbuhan, ada hewan, ada biodiversity atau keanekaragaman hayati yang kemudian kembali lagi ujung-ujungnya manfaatnya adalah dinikmati oleh seluruh manusia yang hidup khususnya di Siak dan umumnya di Riau. Kira-kira 3 hal itu yang memang harus sangat-sangat detail dimasukkan ke dalam
Perda itu. Saya rasa itu Bang Tommy. Terima kasih. Kalau ikan-ikannya banyak, nanti nelayannya juga enak nangkapnya. Kalau dia banyak ikan tertangkap kan sejahtera juga. Artinya secara ekonomi nanti berbicara lingkungan pasti akan berbicara tentang ekonomi. Kemudian juga itu kalau bicara kita Sungai Siak, kemudian juga bicara tentang hutan ya. Jadi hutan yang tersisa ini menjadi tanggung jawab kita warga Siak, jangan sampai dihabisin gitu. Yang ada misalnya di Jamrut, di Giam Siak kecil, ya jangan tertanam sawit semua. Kalau bisa ada pencerahan tentang tanaman hutan yang produktif yang juga bernilai ekonomis untuk masyarakat. Ini juga perlu pencerahan untuk masyarakat. Jadi nilai ekonomi hutan juga itu banyak ya. Misalnya seperti yang berhubungan dengan hutan ya. Tanaman nira ya mungkin sekarang ya. Nira mungkin bisa dikembangkan di Siak. Sekarang orang udah banyak ingin minum air yang sehat ya, air nira itu. Nah mungkin seperti itulah dipikirin ya. Jangan sampai nanti kita, saya pakai baju harimau nih. Jadi jangan sampai yang kata Mas Jarwo, harimau mudah-mudahan masih ada, masih tersisa harimaunya. Mungkin ini nanti tinggal cerita gitu. Ya tinggal cerita tentang harimau di Siak. Kemudian juga tinggal cerita gajah-gajah di Siak. Jadi salah satu strategi penanganan COVID adalah perbaikan lingkungan. Ya, itu ya. Jadi lingkungan yang baik, insya Allah. Kenapa? Adanya virus itu karena lingkungan sebenarnya nggak baik. Ya. Jadi salah satu bagaimana menghambat laju virus itu ya dengan perbaikan lingkungan. Dan ini peran kita semua. Adanya virus ini karena lingkungan rusak lah seperti itu. Jadi mungkin ini kalau kita bicara jauh, mudah-mudahan titik tolaknya dari Siak lah ya, bicara tentang perda. Mudah-mudahan semua pihak, stakeholder bisa menerjemahkan maksud tentang perda ini. Rancangan perda ini adalah untuk kita menitipkan ke anak-anak didik kita. Mungkin itu sedikit dari saya. Dan barangkali mungkin senior-senior yang akan mencanangkan peran perda Siak Hijau ke depan, kami berharap betul-betul mampu memformulasikan hal tersebut sehingga hal-hal kecil yang sekiranya nanti dapat memantik persoalan-persoalan di belakang terkait dengan isu-isu politik dan sebagainya itu dapat diatasi sedini mungkin, sehingga hijau tidak hanya hijau bagi lingkungan tapi juga hijau bagi masyarakat dalam artian kesejahteraan yang lebih baik, karena hijau juga menganut sistem-sistem HAM, hak asasi dasar manusia. Kami menyarankan adanya sosialisasi yang terus-menerus yang akan dilakukan, karena masyarakat kita sendiri itu masih bingung sama mana sih sampah yang non organik atau yang organik gitu. Itu idenya mungkin ya, dan mungkin kalau misalnya belum ada sanksi, masyarakat kita wajib dikasih sanksi, karena kalau tidak disanksi mungkin begitu-begitu saja tentang sampahnya. Baik, ini adalah penyerahan simbolis bantuan dari Fitra untuk kawan-kawan tim relawan dari Direktur Fitra, Bung Riono Hadi. Ya, terus terang saya ini sebenarnya Fitra bukan penyumbang, tapi Fitra adalah penyalur ya. Karena kebetulan kita punya akses untuk mendapatkan buku, tapi memang buku-buku yang mengarah ke pendidikan anti korupsi untuk usia sejak mulai dari usia dini. Karena Fitra juga beberapa tahun sejak 2017 kemudian
2018-2019 itu punya kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendorong gerakan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk pencegahan korupsi di Riau. Ya mudah-mudahan menjadi amal ibadah lah ya bagi teman-teman relawan. Dan selanjutnya juga tentu kami berkomitmen untuk bagaimana terus berkolaborasi, tentu tidak hanya pada momentum-momentum ini ya, tentu ini akan menjadi ya langkah awal untuk bagaimana kolaborasi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga yang paling penting adalah bagaimana menanamkan nilai integritas, nilai anti korupsi kepada masyarakat sejak usia dini. Dari kacamatanya jurnalis, bahwa masih ada kelihatan bahwa illegal logging masih jalan. Kemudian asap, alhamdulillah tahun ini nggak ada asap nih. Dari Mas Agung, bahwa kita lihat sisi hukum, sanksi juga harus tertuang di dalam perda nantinya. Kemudian yang jelas ketika bicara hijau ada 3 aspek yang harus kita lihat. Yang pertama sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan. Rekan BB tadi menyampaikan bahwa hutan yang tersisa menjadi tanggung jawab dan jangan dihabisi, tinggalkan buat kami dan buat anak dan cucu nanti. Itu catatan saya dari untuk Bang BB. Kemudian coba kita kembangkan juga nilai ekonomi dari hutan alam. Jadi tetap mencoba mempertahankan hutan, tetapi ada sisi ekonomi yang bisa diambil dari situ. HBK sepertinya. Kemudian juga menjaga habitat dan ekologi bagi tumbuhan dan hewan. Kemudian dari tim relawan tadi ada Reja menyampaikan bahwa yang sudah dibahas sama Bang Yanes, tapi setidaknya ada poin penting yang disampaikan dari diskusi dari pertanyaan Reza adalah kita harus jelas penyelesaian status lahan, barangkali poinnya di situ yang untuk Reja. Kemudian Bang John menyampaikan bahwa kompensasi yang jelas bagi perusahaan pemanfaat lingkungan, dan kompensasi itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama tempatan lah. Yang ya katakanlah itu yang Jalan Bunga Raya yang sekarang itu udah lubang-lubang tuh akibat dari siapa, kok kita yang menanggung risikonya, nah, gitu seperti itu. Kemudian persoalan Tora kita nggak bahas, terima kasih informasinya. Kemudian Bang Sadam juga tadi menyampaikan, setidaknya ketika kami menyusun perda ini ada syarat dengan kepentingan lah, seperti itu, dan banyak ulasan yang disampaikan Bang Sadam tadi. Kemudian Puput juga tadi menyampaikan bahwa ini sanksi untuk di perdanya juga harus tolong diperhatikan sanksi seperti apa. Dia hanya tadi mencontohkan ketika buang sampah sanksinya apa, seperti itu tadi. Nah kira-kira itu yang bisa kita dapat pada malam hari ini, ide-ide dari kawan-kawan yang ada di kafe ini. Sumber petaninya bukan budaya kami, kiranya banyak nelayan gembira cemari sumber budaya kami. Mari kita perbaiki diri, mari kita buatkan tekad, jangan sampai semua terlambat. Mari dijaga, harus dirawat, tidak hanya hasilnya, namun juga melestarikannya. Siap hijau harus terwujud demi untuk kita mandi. Siap hijau harus terwujud